Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nenek Ijam di sini, Nenek Ijam Kreatif. Di sini Nenek Ijam mau menjawab atau berbagi pertanyaan. Ada yang bertanya, "Nek, itu gimana sih caranya yang Nenek bikin air mancur yang seperti sisik ikan?" Nenek bingung seperti apa ya, yang mana satu gitu. Terus dia kasih, "Oh, yang ini, Nek." Oh iya gitu. Nenek sebenarnya kalau buat sesuatu tuh nggak tahu juga ya modelnya seperti apa gitu. Yang jelas nenek buat aja sesuka hati nenek, yang nenek mau nenek bikin gitu secara spontanitas. Jadi seperti biasa nenek itu membuat hiasan. Bahan utamanya ya biasalah ya, semua udah tahu bahan utama nenek adalah dari seperti ini gitu kan. Nah, itu semua sampah yang terbuang dan dibuang. Nah, dibuang sayang, jadi nenek buat sesuatu deh yang bermanfaat. Nah, kalau dipikir lagi, ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Karena apa? Kita nggak usah membeli hiasan dari luar yang mahal, karena kalau sudah di luar bisa jadi ini harganya akan sangat mahal kalau memang mungkin bagus gitu ya. Tapi kalau hasil sendiri, mau bagus mau tidak, ada rasa kepuasan sendiri gitu ya. Jadi ini yang nenek rasakan. Jadi dari sampah yang dibuang orang, kita ambil, kita kelola menjadi barang hiasan rumah yang menurut orang, bukan menurut nenek, orang yang sudah melihat semua berkomentar sangat cantik, sangat mewah, dan tidak seperti sampah gitu. Kalau nenek bentuknya seperti batu bata, ya seperti batu bata. Kalau nenek bentuknya seperti garis-garis air terjun yang jatuh berlumut, ya seperti batu berlumut gitu. Asal kita pandai-pandai saja untuk memadukan. Nah, tapi ini enggak, jangan sampai dipaksakan. Karena apa? Kemampuan kita masing-masing berbeda. Nah, dan apalagi untuk pemula, maksudnya kita baru mau mulai, baru mau belajar, buat aja yang gampang dulu. Istilahnya kalau anak kecil lagi belajar nulis atau belajar gambar, cudat codet, itu nggak jadi masalah. Yang penting ada sesuatu hasil yang membuat kita sendiri merasa puas. Nah gitu ya. Jadi nenek ada barang di rumah ini, hiasan-hiasan ini yang menurut orang selalu bertanya, "Ini kamu beli di mana?" gitu kan, "Di online mana?" gitu. Nenek kadang bingung menjawabnya gitu. Kata nenek, kadang kalau baru ketemu sama orang yang baru ketemu kan, kita nggak mungkin semuanya detail gimana. Nah jadi nenek bilang, "Oh ini saya buat sendiri." Nah kalau mereka bertanya lebih detail lagi, barulah nenek menjawab. Mereka pun tercengang, "Hah? Masa? Ini kamu bikin sendiri? Bahannya apa? Kayak gimana? Batunya gimana?" Saya bilang ini terbuat dari kardus, busa kardus gitu yang dibuang orang. Terus saya kelola seperti ini, mereka nggak percaya. Nah itu, jadi melihat seperti itu aja kita tuh merasa, oh ternyata nggak sia-sia ya gitu. Time yang kita buang untuk membuat ini nggak sia-sia. Oke, lanjut ke pertanyaan sahabat nenek. Bagaimana sih Nek caranya yang tadi membuat sisik ikan itu? Oke, bahan dasarnya deng gitu kan, sama seperti ini deng gitu kan. Nah seperti itu udah nenek join. Dan sekarang kita lanjut ke pembuatan, cara membuat mangkoknya. Tapi ini juga nenek nggak secara mendetail ya. Jadi mangkok itu kita punya mangkok plastik. Mangkok plastik itu pluk disimpan di bawahnya, terus nenek sebagai cetakan itu, terus nanti sama nenek di atasnya dilumuri semen dengan yang tadi plaster itu udah ada semennya, udah ada pasirnya gitu kan. Lumuri, dan itu didiamkan selama 2 hari karena kalau cepat-cepat maka nggak kering. Kurang lebih 2 hari lah untuk didiamkan itu. Sambil itu menunggu kering, maka kita mengerjakan yang tadi itu, jadi membuat sisik-sisik itu ya tadi ya. Nah inilah cara pembuatan bola, bola mangkok maksudnya ya, mangkoknya.
Ini lagi pembuatan untuk air mancur, terbuat dari pasir dan semen. Daripada beli, kita bisa bikin sendiri kalau memang kita bisa bikin. Ini pencetakan, dalam tahap pencetakan. Lanjut, setelah membuat mangkok, menunggu mangkok kering, dan tadi yang semuanya di semen itu kan udah semuanya selesai. Nah, semua terlumuri, semuanya sudah tertutupi. Itu pun sama prosesnya, dibiarkan kurang lebih 1 malam atau 1 hari gitu, sampai besoknya udah semua terlihat kering, nggak ada yang basah-basah lagi. Karena kalau basah dicat, dan kalau menggunakan cat yang semprot itu, maka si cat semprot itu nanti nggak nempel gitu ya, otomatis nggak nempel. Nah, jadi udah semuanya selesai, didiamkan, dijemur istilahnya sampai kering. Nah, jadi jemur sampai kering, prosesnya seperti ini kan. Oke. Setelah kering, nah setelah kering semua itu, barulah kita dikasih warna. Warna terserah air mancur kita mau berwarna apa, mau berwarna keemasan, mau berwarna lumut, atau berwarna apapun, itu suka hati ya. Jadi pandai-pandai kita aja memadukan. Istilahnya kalau dari asal kita berani, merah jeger dengan apa, dengan hijau boleh, apapun pokoknya yang terpenting terlihat cantik aja gitu kalau dilihat. Jadi jangan terfokus ke warna yang nenek buat tadi gitu, atau ke video yang satunya lagi yang nenek buat dengan color itu. Kita bikin aja color sendiri. Nah, jadi udah semua itu udah jadi, udah diwarna kan, udah cantik. Nah, semuanya barulah nenek itu memasang. Kan nanti itu kan si air mancur itu disimpan di atasnya. Nenek beli tempat ikan kecil lah gitu, beli tempat ikan, kalau itunya apa namanya, apa itu, kobakan ikannya nenek beli ya, kobakan ikan nenek beli. Kebetulan ada orang, ini government sebenarnya sih, pekerja yang buang batu bata di park sana ya, di garden sana. Nenek langsung dari sana, nenek gendong tuh batu bata, gendong berat sih, sampai tangan nenek itu pegel gitu kan. Orang ngelihat semua kelakuan nenek gitu, sampai gendong bata. Orang lain gendong anak, orang lain gendong apa gitu, nenek gendong bata. Bayangin aja di Singapura ada orang gendong bata pakai karung. Gengsi? Enggak. Kenapa mesti gengsi? Enggak kalau nenek mah. Karena apa? Mereka tahu nenek seperti ini untuk menghasilkan sesuatu ya, mereka cuma bilang salut aja gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi respon mereka nggak jelek ya, yang jelas ada support. Nah, jadi hasil seperti tadi. Nah, nenek dikreasikan dengan solar. Jadi solar itu lampu yang kerlap-kerlip, tapi dia nggak usah pakai elektrik. Dia dicasnya cuman pakai sinar matahari. Jadi kalau gelap nanti akan nyala sendiri, kalau terang dia mati sendiri gitu kan. Dicasnya pakai sinar matahari. Nah, kalau malam itu cantik banget. Siapa sangka sih seperti itu terbuat dari sampah. Coba deh, orang yang lewat kalau nggak melirik penasaran, yakin. Jadi untuk sahabat nenek semua, semoga apa yang nenek share ini bermanfaat. Dan maaf kalau nggak nyambung ya dari videonya, karena sebagian ada yang video, sebagian ada yang enggak. Jadi cara menjelaskannya mungkin nenek pabelit ya, nenek sendiri minta maaf. Jadi seperti itulah cara pembuatan
sisik ikan tadi. Dan semoga sahabat nenek semua bisa mempraktekannya di rumah untuk baik mempercantik rumah sendiri ataupun menambah penghasilan ya, sebagai ibu rumah tangga. Itu bisa dijual loh. Nah, kalau di sini lumayan harganya gitu kan. Dan alhamdulillah nenek sekarang maksudnya udah banyak yang mau belajar juga ke nenek keterampilan membuat daur ulang ini seperti ini gitu. Kita jangan terfokus ke air mancur yang susah dulu. Kita membuat pot-pot bunga aja atau rak-rak yang gampang-gampang aja dulu gitu. Kalau air mancur agak susah, yang gampang-gampang aja dulu, motifnya seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel nenek. Semoga bermanfaat buat semua, semoga sehat semua, dan semoga diberkahi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.